dari Syekh Al-Baqi, dia mengatakan Ibrahim bin Adam pada saat itu pergi ke pasar di Basra. Pada saat itu orang-orang menghubunginya dan mengatakan, "Hai Abu Ishaq, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatakan dalam kitabnya, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan memperkenankan doanya kepada kalian." Sesungguhnya kami telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kenapa doa kami tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan Ibrahim pun menjawab, "Hai orang-orang Basra, hati kalian telah mati dari 9 perkara. Maka bagaimanakah Allah akan mengabulkan doa-doa tersebut? Yang pertama, kita telah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kita tidak memenuhi hak kita sebagai hamba-Nya. Kita enggan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah merasa kita lebih tinggi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ujian, kita malah menghinanya, mencacinya, bahkan tidak menerimanya. Padahal itu letak kasih sayang Allah kepada hamba-Nya. Yang kedua, kita telah membaca Al-Quran, tapi kita tidak mengamalkannya. Kita menghafalkannya berkali-kali, tetapi kita tidak memahami isi kandungannya dan bahkan kita tidak mengamalkannya. Yang ketiga, kita mengaku mencintai Rasulullah, tapi kita meninggalkan sunnahnya. Bara'atun minallahi wa rasuli. Inilah pernyataan pemutusan hubungan Allah dan Rasulnya. Kita mengaku cinta, tetapi kita tidak ada buktinya. Yang keempat, kita memusuhi setan, tetapi kita mengakuinya. Kita tahu bahwa ini perbuatan yang dosa, tetapi kita tetap melakukannya. Kita tahu bahwa jalan ini termasuk yang salah, tetapi kita melakukannya. Wal malaikati yashhaduna. Malaikat-malaikat itu pun menjadi saksi pada saat itu. Yang kelima, kita ingin memasuki surga, tetapi kita tidak berusaha. Kita telah dalam beribadah, kita tidak mau bersedekah, dan bahkan tidak ada nasihat, kita malah membantahnya. Telinga kita mendengar nasihat itu, tetapi hati kita membantahnya. Padahal dunia ini hanyalah sementara. Ulmata dunia qalilun. Kesenangan dunia hanya sedikit. Keenam, kita tidak mau memasuki neraka, tetapi kita mencampakkan diri kita sendiri. Ketujuh, kita mencela saudara kita sehingga kita tidak mengenal celah dari diri kita sendiri. Mulut yang membicarakan keburukan saudara kita itu lebih buruk daripada saudara yang kita bicarakan keburukannya. Mata yang memandang saudara kita dengan keburukan itu lebih buruk daripada saudara kita yang kita pandang rendah. Dari itu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala fihi mu'minin asalamu Allah al-khabla hatta yahruju mimma qala." Barang siapa yang memandang diri seorang mukmin yang tidak ada pada dirinya, maka Allah akan menempatkannya ke dalam tempat al-khabla dengan lumpur dan cairan darah dan nanah dari penduduk neraka. Allah akan mengampuninya jika ia bertobat. Hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad dan Hakim. Yang kedelapan, kita menikmati nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kita tidak pernah mensyukurinya. Kita selalu merasa kurang atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah memberi kita sekian, tapi kita tidak pernah mensyukurinya. Kita melihat tetangga kita telah membeli barang-barang yang baru, tetapi kita merasa iri. Kita tidak mendapatkan seperti itu. Itu tanda kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kesembilan, kita selalu mengantarkan dan menguburkan orang-orang mati di antara mereka, tetapi kita tidak pernah mengambil pelajaran dari itu. Apa kata Allah? "Fala taghurrannakumul hayatad dunya." Nikmat dunia ini jangan sampai membuat kalian tidak berdaya. Ajal itu tidak menentukan umur kita. Bisa jadi kita diambil pada saat ini. Ya, jikalau kita diambil dan dicabut nyawa kita pada